Sutradara mah bebas. Emangnya di mana nih kita? Enggak beda. Pasang senjata di mana? Apa? Ini senjata di mana? Di situ. Sini. Ya. Oh, tadi ambil gambarnya ntar ya. Ya nanti ngambil gambarnya ntar. Oke. Ini sini dulu. Ya. Satu-satu. Apa kabar guys? Ketemu lagi kita. Jadi untuk kesekian kalinya saya hadir masih ngomongin soal film. Jadi kenapa yang namanya sinema media sosial ini bisa lahir? Lahir dari kegelisahan yang ada dalam diri, dan saya juga melihat kegelisahan dari rekan-rekan atau teman-teman saya yang biasa berdialog sama saya, bahwa sekarang itu susah banget bagaimana kita menjadi seorang kreator atau sutradara atau penulis. Jadi susah banget mencari tempat untuk meluangkan atau menuangkan kreativitasnya. Bahkan film yang udah jadi sekalipun, gak jarang dengan biaya mahal ya kan, itu gak bisa tayang di bioskop, susah tayang di TV. Jadi dengan pemikiran-pemikiran atau dengan kegelisahan-kegelisahan untuk menjawab persoalan-persoalan itu, saya mencoba melahirkan satu program yang namanya SMS, Sinema Media Sosial. Rolling. Action! Angkat tangan. Jangan bergerak. Jangan lari. Diam di tempat. Diam kamu. Jadi, coba kamu lihat itu karung apa isinya. Pegang. Iya. Ini dia orangnya, Pak. Ini orangnya tadi naik motor saya. Yang benar kamu. Ini orang udah meninggal. Ya, saya ini cuma manusia biasa yang butuh nafkah, butuh biaya hidup untuk anak dan istri, ya kan. Bukan orang yang dengan pemikiran idealis, nggak perlu uang, itu syuting film harus begini. Enggak, saya bisa kompromi, ya kan? Bisa bikin film murah, bisa bikin film komersial. Asal kita mendesain dari awal dengan baik, dengan benar. Ya kan? Kita mau syuting low budget, oke. Jadi kita mau syuting low budget, bagaimana nih? Senarionya seperti apa? Apakah senarionya cuma satu lokasinya, misalnya di satu rumah aja, pemainnya cuma 1-2 orang, jangan ya kan, pemain lokasinya lompat-lompat di sana sini, pemainnya banyak, low budget nih. Yang ada kita disuruh buru-buru syuting di press gitu kan. Nah, bisa begitu, itu saya bilang salah. Nah, mungkin orang seperti saya ini, atau saya yakin juga saya nggak sendiri, banyak rekan-rekan sutradara yang bernasib sama seperti saya kan, mungkin sudah nggak ada tempat lagi, mungkin ya, saya juga nggak tahu di luar sana atau di TV, entah di bioskop, untuk menyutradarai film. Kenapa saya ngomong gini ya, belakangan ini kan sebelum musim pandemi ini saya sempet tuh nyari-nyari kerjaan ke beberapa PH ini besar, produsernya juga besar. Yang lucu, ya, yang lucunya di sini, nggak apa-apa buat saya sih, penolakan itu biasa. Tapi alasan penolakan yang dikeluarkan atau diomongin sama produser ini rada-rada aneh. Anehnya begini guys, misalnya satu produser ada yang ngomong, nih gini Andre, TV sekarang tuh acara atau film-film TV atau FTV atau sinetron apa, nggak butuh sutradara kayak lu. Maksudnya apa nih? Gue nyutradaranya jelek. Oh bukan. Anggaplah lu sutradara yang keren atau sutradara yang kelas 1. Jadi TV sekarang tuh
cukup dengan sutradara-sutradara kelas 10 atau sutradara nomor 10. Nah, itu maksudnya kan secara tidak langsung apa yang mau dibilang dia bahwa kualitas dari acara TV yang ada di sekarang itu jauh lebih buruk dibandingin zaman saya pada waktu lagi kencang-kencangnya nyutradarain. Bukan begitu maksudnya. Nih, maaf nih. Itu kalau dari omongannya dia loh, atau bahkan ada yang bilang, lu nggak mungkin mau nih nyutradarain film sinetron begini nih, karena gua tahu lu nih. Produsernya cukup besar, ya kan. Dia pernah saya datang ke tempatnya, gitu kan. Dia ngomong, dia tunjuk nih, di situ tuh di ruangannya tuh ada poster-poster sinetronnya dia gitu, atau ada filmnya dia yang udah dibikin gitu. Dan dia tiba-tiba aja ngomong, gue itu tahu lo deh. Gitu. Jadi lu nggak mungkin mau bikin film-film seperti ini nih. Dia tunjukin semua tuh poster-poster film atau sinetronnya itu. Jadi gue tahu lo. Jadi lu nggak mungkin nih bikin begini. Jadi gue tahu banget. Coba. Itu maksudnya apa juga? Bahwa film-film yang dia udah bikin itu jelek. Dan saya yakin itu kalau ada orang lain ngomongin filmnya jelek, itu bisa 24 jam dimarahin sama dia. Tapi dengan saya, itu adalah pengalaman penolakan yang pernah saya alamin dari beberapa pihak atau produser. Ya, intinya, sutradara kayak lu tuh kebagusan buat sutradarain acara-acara TV sekarang. Aneh nggak? Action. Ya, cari siapa ya? Maaf, mau ganggu. Saya dari Jack Line. Jack Line. Iya, Pak. Ojek online. Oh, ya ya. Tapi benar itu alamatnya di sini. Iya, Pak. Kalau dari HP saya sih, alamatnya di sini. Terus di mat GPS-nya juga benar, Pak. Yang pesan atas nama Danu Wijaya, Pak. Itu apa sih? Iya Pak, sebentar ya. Apa Pak? Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Apa-apaan? Ya, itu Jack Line-nya aku yang pesan pakai HP Danu. Aku emang mau keluar, aku mau balik ke kantor. Enak aja kamu ngomong. Kamu nggak boleh pergi sebelum urusan ini selesai. Tapi aku nggak mau terlibat urusan ini lebih jauh. Aku takut. Takut apa kamu? Semua gara-gara kamu sama. Sekarang mana? Mana HP untuk pesan Jack Line tadi mana? Ya di dalam lah. Saya ini ya ketika saya cari kerja gitu datengin PH-PH ini punya kalimat-kalimat atau penolakan yang saya pikir rada-rada aneh memang. Jadi biasa artinya gitu. Tapi nggak ada masalah, itu biasa. Ada lagi yang ini mungkin dia baru seorang apalah gitu ya kan. Saya tunjukin showreel film-film saya gitu. Terus dia kayak melongo gitu. Terus dia nanya sama saya, nih Mas Andri serius nih pengen nyutradarain di sini. Emang kenapa? Kayak kita nggak bisa deh Mas bikin film yang kayak atau bikin FTV yang Mas Andri bikin nih. Loh, kenapa? Ya, itu juga sebenarnya ya kan ini gua jadi maksudnya jadi salah tingkah dong ya kan. Maksudnya dia muji gua atau sebenarnya emang benar-benar menolak gua. Saya nggak tahu, nggak ada masalah ya. Itu tadi mungkin memang udah saatnya orang-orang seperti saya ini nggak dibutuhin lagi di luar sana. Gitu. Kenapa? Itu alasannya tadi. Dia bilang karena produksi sekarang harus murah-murah, ya kan? Semuanya harus low budget. Jadi itulah. Jadi yang ada kalau saya lihat adalah, jadi film-film yang mestinya biayanya ratusan juta itu dikompres sama dia menjadi misalnya 50 juta. Nah, itulah saya bilang salah kaprahnya dari sebuah desain produksi film. Padahal itu tadi, kalau kita mau bikin film murah, kenapa tidak? Bisa, syuting low budget bisa, bukan nggak bisa. Tapi
sebaik untuk bisa syuting low budget itu, kita harus mendesain senarionya dari awal sebelum produksi akan dimulai. Jadi sebaiknya kalau kita mendesain sebuah produksi low budget atau film murah, kita desain, kita discuss semua yang akan terlibat produksi film itu dari awal, dari mulai sebuah gagasan, penulisan skenario, dan lain-lain. Misalnya, ya kan, kita harus desain pemainnya jangan banyak-banyak, properti jangan mahal-mahal, lokasi juga sedikit, ya kan? Jangan jauh-jauh, perpindahan lokasinya jangan sedikit. Bukan berarti film itu jadi jelek, ya, jangan salah. Film low budget itu banyak yang bagus, tapi semuanya harus didesain dari awal. Penulisan skenario, desain dari konsep penulisannya, dari gagasannya, gitu. Bahwa, wah, ini mau taruhlah punya duitnya cuma 100 juta nih. Ini kalau pemainnya banyak nggak cukup nih, kalau propertinya mahal-mahal juga nggak cukup, atau lokasinya banyak. Jadi dengan begitu, maka kita konsep pemain yang dibutuhin, misalnya cuma 2 orang, ya kan? Temanya harus begini, nggak boleh jauh-jauh. Mungkin cuma ada di 1 rumah atau 2 rumah. Begitu. Dengan tantangan seperti itu, maka saya pribadi mencoba mencari jalan keluar dari apa yang bisa diperbuat. Udah begitu ya kan, waktu itu diperburuk lagi dengan datangnya COVID. Ya kan? Kita nggak bisa pergi kemana-mana nih, nggak bisa. Istilahnya kalau mau cari kerja juga udah susah kan ya. Nggak ada COVID aja jadi susah ya. Apalagi tambah COVID. Disitulah saya putuskan untuk menjadi YouTuber. Itu kan, udahlah nggak usah kemana-mana, di rumah aja udah ngoprek aja sama yang namanya YouTube tuh, sama yang sampai akhirnya saya bisa mendapat kontrak kerjasama dengan Google, dan saya pikir saya harus bisa memanfaatin yang nama YouTube ini secara maksimal. Dengan begitu, saya melahirkan satu buah program yang namanya Cinema Media Sosial. Cinema Media Sosial. Yeah.